Kabar gembira, Perpres terbit. Siap-siap kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Serta siap-siap terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Ternyata ada 4 hal penting terkait dengan pensiun 1 miliar yang wajib diketahui oleh pensiunan PNS. Dua informasi penting ini kita sampaikan di 24 Maret 2025 pada sore hari ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025 yang mana peraturan presiden telah terbit. Peraturan apakah yang telah terbit dan kapan mulai diberlakukannya kenaikan gaji ini? Simak video kita kali ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari program prioritas nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Pencapaian prioritas nasional 7 juga didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara, dikutip dari Perpres 12/2025 pada Minggu 2 Maret 2025. Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi, isi dari Perpres 12/2025. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12/2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Masalahnya, dalam Perpres 12/2025, besaran gaji pokok para ASN belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai, disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi atau lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta dan sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Maka, untuk menyelesaikan masalah itu dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025/2029 itu
juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri secara bertahap. Begini rinciannya. Pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara serta evaluasi atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara, serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja dilakukan dengan beberapa acuan. 1. Sasaran dan indikator. 2. Indikasi highlight intervensi, instansi pelaksana, dan indikasi lokasi prioritas. Nah, jadi memang kenaikan gaji ini memang telah masuk ke dalam perencanaan jangka menengah nasional. Hanya saja kita harus menunggu kapan akan dinaikkan atau kapan pengumuman kenaikan gaji ini akan dilakukan. Informasi kedua terkait dengan tunjangan pensiun PNS bisa capai 1 miliar rupiah atau pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Ada 4 hal penting terkait dengan tunjangan pensiun PNS yang bisa mencapai 1 miliar rupiah ini. Yang pertama, ternyata tak semua PNS bisa dapat tunjangan pensiun 1 miliar. Besaran nominal tunjangan pensiun PNS atau pesangon pensiun ini tentunya disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Oleh sebab itu, nominalnya tak akan sama rata. Saya bicara masalah taspen, karena begitu PNS pensiun dari pemerintah dapat uang pensiun dari perhitungan gaji pokok dan masa kerja. Di samping itu, dapat tunjangan pensiun dari taspen, kata Cahyo pada waktu itu. Adapun jabatan tertinggi yang menurutnya bisa sampai 1 miliar ialah pejabat eselon 1 dan 2. Bisa 1 miliar kalau potongannya besar dan biasanya pejabat eselon 1 dan 2 paparnya. Poin penting yang kedua adalah tunjangan pensiun PNS selama ini kecil. Cahyo sendiri juga pernah memperoleh tunjangan pensiun usai masa jabatannya sebagai anggota DPR dan Mendagri. Saya selesai sebagai anggota DPR 6 periode dan sebagai Mendagri 5 tahun, dapat tunjangan pensiun dari Taspen dan juga berlaku bagi seluruh PNS. Dan tentunya dilihat dari masa kerja, jabatan dan golongan berapa, urai Cahyo. Namun menurutnya, dikarenakan potongan bulanan untuk tunjangan pensiun kecil, ketika pensiun pun tabungan simpanan pensiunnya kecil. Taspen saya sebagai anggota DPR dan Mendagri kecil, menurut saya, karena potongan bulanan kecil dan otomatis dapat pensiun dari negara setiap bulan lumayan di atas 3 jutaan imbuhnya. Ketiga, tunjangan pensiun PNS bisa naik, potongan gaji juga lebih besar. Oleh sebab itu, ia mengusulkan potongan tunjangan pensiun dari gaji pokok PNS setiap bulan bisa diperbesar, agar ketika pensiun menerima hasil yang lebih besar, ini yang saya bicarakan dengan Taspen. Apa bisa? Begitu pensiun dengan maksimal bertugas, dapat tabungan simpanan pensiun yang memadai untuk modal kerja setelahnya, kata Cahyo. Ia mengatakan dari hasil kajian selama ini, hal itu bisa dilakukan dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat dan berapa potongan setiap bulannya. Bisa, tapi harus dihitung berapa potongan gaji. Potongan gaji pokok
PNS dari awal menjabat dan berapa potongan setiap bulannya. Jadi bisa, tapi harus dihitung berapa potongan gaji tiap bulan buat tabungan via Taspen, dan tentunya harus dihitung dari awal masuk ASN sampai pensiun. Keempat, terkait dengan pesangon 1 miliar ini bukan dari APBN. Cahyo menegaskan, tunjangan PNS ini bukan berasal dari APBN, melainkan potongan gaji pokok PNS setiap bulan. Besarannya ya relatif dan perlu persetujuan, karena Taspen ya dari uang potongan gaji ASN, bukan uang APBN, papar dia. Selain tunjangan pensiun, Cahyo mengatakan pemerintah juga sedang membahas tambahan tunjangan kinerja atau PNS, gaji ke-13, dana operasional menteri. Nah, inilah informasi terkini terkait dengan pesangon pensiun dan kenaikan gaji 24 Maret 2025. Kapan realisasinya? Tentu kita akan masih menantikan informasi dari pemerintah.